بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, membaca kitab Riyadhus Shalihin ini dalam bab zikril mauti wa qasril amal. Banyak-banyak kita mengingat kematian dan jangan terlalu panjang angan-angan. Ayat pembuka berikutnya yang akan kita baca adalah Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl wa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belum tibakah masanya bagi orang-orang yang beriman agar mereka secara khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab sebelum itu, kemudian dengan melalui masa waktu yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka jadi orang-orang yang fasik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat pembuka ini saya teringat kepada satu kisah. Belum kita jelaskan tentang ayat ini, tapi ada kisah seseorang dia ini adalah seorang pemabuk. Tak ada kemaksiatan yang ia lakukan, jenis macam kemaksiatan tak ada yang tidak pernah ia lakukan. Mabuk, judi, menganiaya orang, dan lain sebagainya. Banyak kemaksiatan yang ia lakukan. Tapi suatu ketika ia berniat ingin meninggalkan maksiatnya itu. Maka kemudian menikahlah dia. Ketika dia sudah menikah, maka Allah karuniakan kepada dia seorang anak. Anaknya dia asuh sampai kemudian sudah pandai berjalan, berumur 2 tahun. Ia berikanlah nama anak tersebut Fatimah. Dia sangat sayang kepada anak itu. Sayang sekali dia kepada anak tersebut. Ya namanya anak kan tentu kita sayang. Karena ketika dia setiap ingin melakukan kemaksiatan, maka seolah-olah anak itu menegur dia. Maka kemudian berumur 3 tahun anak dia ini, Allah panggillah. Wafat, mati, meninggal dunia. Maka dia putus asa ketika anaknya ini sudah meninggal. Dia merasakan putus asa yang luar biasa, patah semangat.
maka tetap sesudah itu maka dia pergi ke tempat-tempat maksiat kembali. Kalau sebelumnya ia minum minuman keras setiap malamnya 2 botol, maka malamnya habis dia 4-5 botol. Makin ganas maksiatnya ketika dia sudah anaknya mati, meninggal dunia. Maka kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu malam dia bermimpi. Tidur lalu kemudian bermimpi. Apa dalam mimpinya itu? Dia melihat dalam mimpinya itu terjadi kiamat yang besar. Lalu ketika sesudah kiamat, maka dia berada di satu tempat. Di tempat tersebut ada binatang buas. Jadi ke depan dia tidak bisa berlari, ke depannya dia tidak bisa berlari karena ada di situ binatang buas. Lalu kemudian dia lari ke belakang. Sesudah dia lari ke belakang, di sana juga ada jurang api dan di dalam jurang tersebut ada api. Jadi dia tidak bisa lari, ke depan dia tidak bisa lari, ke belakang juga dia tidak bisa lari. Maka kemudian datanglah seorang anak kecil. Lalu kemudian ketika anak kecil itu datang, maka binatang buas itu pergi dan kemudian api yang di jurang itu padam dalam seketika. Maka dia bertanya kepada anak tersebut, apa itu binatang buas itu? Kenapa bisa ada? Kenapa ada bisa bara api yang luar biasa seperti itu? Maka binatang buas dan bara api itu, itulah amal keburukanmu. Dan engkau punya amal juga, tapi tidak bisa membantumu. Dan aku anak kecil ini, aku adalah Fatimah. Maka kemudian dipeluk oleh orang tersebut anaknya itu. Lalu anaknya ini membacakan ayat yang kita bacakan tadi. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belum tibakah masanya bagi orang-orang yang beriman agar mereka khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Maka itu ayat yang dibacakan oleh anaknya. Begitu dia sudah terbangun, maka dia menangis, ia mandi, lalu kemudian dia pergi ke masjid. Di masjid seorang imam memimpin salat, maka kemudian ia mendengar apa yang dibaca oleh imam salat tersebut, ayat yang dibacakan oleh anaknya tadi. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, sampai kemudian selesai. Ia dengar, maka kemudian dia bertobat sejadi-jadinya. Tak pernah dia berbuat maksiat dan dosa. Siapa nama ulama tersebut? Si pemabuk yang menjadi ulama besar. Dialah Malik bin Dinar yang hidup di tahun di abad kedua Hijriah, dan dia lahirnya di Kufah, yakni di bagian Irak, dan dia mendakwahkan Islam ke India. Namanya Malik bin Dinar, seorang pemabuk lalu kemudian bertobat menjadi ulama besar. Sebagai kisah penutup tentang Malik bin Dinar ini, ada satu buku yang ditulis oleh Nasruddin. Buku tersebut amalan-amalan pembuka pintu rezeki. Di halaman ke-8 yang ke-9 dijelaskan bahwa Malik bin Dinar suatu ketika dia melakukan perjalanan. Dia lakukan perjalanan musafir, lalu kemudian di perjalanan, di pertengahan jalan siang, dia keluarkan apa yang ada di dalam tasnya ini, dia ingin makan siang, dikeluarkan. Maka kemudian Bapak Ibu, ada beberapa potongan daging. Lalu tiba-tiba datang seekor kucing. Ketika ia ingin makan, datang seekor kucing. Diambilnya dengan santai daging tersebut. Ketika dia sudah ambil, lalu kemudian dengan santai pula kucing itu pergi. Maka heran Malik bin Dinar, apa ini? Kok bisa begini ya? Maka dengan santai diikuti pula Malik bin Dinar. Diikuti. Ternyata kucing tersebut membawa daging ke tumpukan batu. Dan kemudian di dalam tumpukan batu tersebut ada lubang. Kucing itu meletakkan daging tersebut di depan lubang itu. Pergi kucing itu, lalu diperhatikan terus oleh Malik bin Dinar. Maka keluarlah ular yang matanya buta,
untuk mengambil daging tersebut. Masya Allah. Ya Pak ya. Padahal kalau pernah cerita enggak Bapak Ibu? Pernah berdamai enggak ular dengan kucing? Enggak pernah. Berantem tuh kalau sudah ketemu ular dengan kucing. Tapi damai. Justru yang mengantarkan rezeki kepada seekor ular tersebut adalah apa? Seekor kucing. Dibawanya. Buta mata ular itu. Dimakan oleh dia. Masya Allah. Dari kisah ini kita ambil apa Bapak Ibu? Tentang konsep rezeki. Betapa jelasnya firman Allah Subhanahu wa taala itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Segala yang melata semua di muka bumi ini Allah yang menanggung rezekinya. Dabbah itu apa? Jenis ular yang tidak pakai kaki. Dia berjalan dengan perut. Bapak pernah nampak ular enggak berjalan dengan perut? Protik atau kemudian di pasar ada ulat-ulat yang apa namanya? melompat begini kan tak ada kaki itu. Itu semua Allah jamin rezekinya. Ulat saja, ulat yang berjalan dengan perut itu tidak punya kaki, Allah jamin rezekinya. Apalagi kita yang punya kaki ini dan kemudian besar perutnya. Tentu lebih dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu dengan konsep rezeki. Bapak Ibu jangan ragu. Terkadang ada orang iri dengki ketika berdagang. Waduh, dia iri dengan tetangganya. Dia iri dengan orang yang di depan di sampingnya. Kenapa dia jualannya sama dengan saya? Padahal dari sekian banyak orang yang jualan di pasar ini, Allah bisa mengantarkan, menunjukkan hati seseorang agar kemudian seseorang itu belanja ke depan Anda, ke kedai Anda. Itu konsep rezeki yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Kalau sudah kita maksimalkan usaha, maka serahkan semuanya kepada Allah. Tak perlu iri, tak perlu dengki dengan apa yang diberikan Allah kepada orang lain. Asal kita sudah maksimalkan usahanya, maka kemudian Allah akan membuka jalan rezeki bagi kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.